Kang Bro, akhirnya di depan mata IWB sekarang ya. Setelah kemarin IWB sudah share kesampaian bagaimana sosok dari ADV berdasarkan dari gambar ya. Dan per hari ini resmi kita bisa melihat bagaimana sosok dari New ADV 160. Teman-teman tenang, IWB akan bahas detailnya seperti apa seperti biasa. IWB akan share body-bodinya apa yang berubah dan bagaimana detailnya. Ini adalah yang generasi yang tertinggi, segmennya tertinggi. Jadi teman-teman ini adalah yang Roaching punya. Dan gambarnya ini memang kalau kita lihat warnanya Cak, ternyata aslinya waduh beda nih Kang Mas ya. Jadi ini adalah brown glossy Cak. Ini bukan matte ya teman-teman, ini adalah glossy dengan lihat nih. Bagaimana dalam-dalamnya, bawah-bawahnya ya, maksudnya untuk painting-paintingnya di-clear oleh Honda. Dengan warna ada glitter-glitternya Cak, seperti itu teman-teman. Ya, coba bentar. Teman-teman, bagian area sini, Cak, kalau kita lihat memang nggak banyak berubah. Untuk yang generasi terbaru ini, New ADV Roaching, kita bisa lihat di sini tempelannya, teman-teman, ini ada variasi aksesoris kayak ala-ala karbon. Tapi aslinya kalau sampai beli, kayaknya nggak ada deh, Cak. Ini adalah yang versi yang memang sudah ada tempelan aksesoris. Looks-nya memang kalau kita perhatikan nggak banyak berubah di area sini, sekilas sama. Karena memang lampunya sudah agresif, Cak. Lampunya garang teman-teman semuanya, dan visornya Cak, ini visornya cukup sama ya, jadi nggak ada yang berubah. Di sini ada lubang ya teman-teman. Ini adalah salah satu cara Honda memberikan sirkulasi maksimal kepada pengendara di belakangnya ya. Memang demikian. Dan kalau kita lihat dari samping Kang Mas, ini ada warna black glossy ya Cak, jadi ini coklat ya, brown glossy, tapi di area sini tengah sini ternyata warna black glossy kalau kita lihat seperti ini. Nah ya, sekarang kita lihat dari samping. Nah, ini yang menjadi penentu dan perubahan yang cukup signifikan. Dimana kalau kita lihat Kang Mas, ini dia Cak, yang bikin memang sosoknya garang ya, lebih garang ya Cak, lihat nih. Sosok dari New ADV ini berubah. Di area sini dirombak oleh Honda. Teman-teman, bagaimana kita lihat perubahan dari side wheel seat-nya ya, side tabeng ya. Dan di sini ternyata ini bolong Cak, lihat. Ini bolong Kang Mas. Ah, kalau yang generasi lama kan nggak ada Cak. Ini agak polos ya, cuman shape aja. Tapi yang baru ini, jadi seolah-olah ada kayak bolong di sini Cak, mencekung. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Dan di sini ada kisi-kisi nih. Ini apa ini? Aksesoris ya mungkin ya Cak. Tapi aslinya kalau kita lihat sih nggak ada kisi-kisinya kayak gini ya. Nggak ada apa namanya kayak sayap-sayapnya nggak ada. Nah, kita lihat karbon-karbonnya. Nah, oke. Jadi memang membuat sosok jadi makin garang. Gue suka nih bagian arah sini. Nah, di bagian arah sini lihat shape-nya ya, teman-teman. Semua lihat ya detail dari bodi sampingnya. Sekilas sama tapi nggak sama. Yaitu yang bisa disimpulkan dari penampakan di gambar ini, Cak. Ya, teman-teman, IWB berusaha keras untuk menyorot dari detailnya biar sampean tercerahkan. Memang yang paling kentara di area sini, dan kalau kita lihat dari jauh, nah seperti ini. Garang banget ya, teman-teman. Nah, Cak, untuk bagian bawahnya ini adalah fendernya. Fender nggak ada yang berubah, fender masih sama. Untuk sosok dari dibandingkan ya generasi sebelumnya, fendernya ini adalah warna yang hitam doff ya. Jadi kombinasi warnanya memang oke. Dan di dalam sini Cak, lihat. Ini ada plastik yang berbeda, plastik tanpa painting. Ini juga sama ya, plastiknya. Jadi kalau kita lihat dari bawahnya pun sama ya. Bagaimana Cak, kita lihat pelek-peleknya juga masih sama dengan sebelumnya, nggak ada berubah shape-nya. Tertulis Made in Indonesia di sini Kang Mas, SNI ya. Dan jika kita perhatikan untuk komposisi rodanya sama 110/80 ring 14. Teman-teman, kalau kita lihat dari samping sini. Nah, ini dia nih Cak. Nah, ya bagian area samping-samping untuk body-bodinya sama. Sekali lagi fendernya maksudnya Cak ya. Fendernya dan disc brake-nya sama model wave. Untuk bagian pengeremannya 2 piston sama Cak. Dan memang sih dengan sentuhan minimalis ya membuat sosoknya jadi lebih garang. Nah, ini bagian samping kirinya Cak. Lihat ya bodi sini ya teman-teman, yang paling outstanding ya dari kacamata IWB teman-teman. Dan kalau kita lihat di area sini nggak berubah sama sekali, sama dengan sebelumnya. Dan stroke dari suspensi juga masih sama Cak, cukup panjang. Dan ini shape-nya. Nah, ini
Ini shape-nya, tarik-tarikannya. Oke. Dan jika kita lihat bagian area sini, Mas, ini yang betul-betul berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lihat nih, ya. Bagaimana bagian area sini kiri kanannya berubah, Cak. Ini teman-teman kalau kita lihat langsung ya, ini memang ada perombakan di area sini, Cak. Perubahannya cukup terasa ya, teman-teman. Di area sini ya, area sini, dan yang paling outstanding adalah di bagian speedometernya. Speedometer yang sudah 5 inci TFT LCD, dan ini adalah speedometer yang berwarna, Cak. Ada kontrol speedometer, kontrol traksi ya, yang bisa kita rubah-rubah di sini, Cak. Nah, kita bisa matikan dengan tahan atau kita jalankan, teman-teman. Dan di sini ada pass beam ya, jadi beda dibandingkan yang sebelumnya ada, lah ya kan, untuk ngedimnya di sini, Cak. Jadi ini kemajuan ya, sebab sebelumnya nggak ada, teman-teman. Jadi Honda menambahkan ini, termasuk juga di sini ada klakson, dan ini ada multi-function selector. Nah, seperti ini ya. Ini untuk, nah ini untuk yang, ini nyala loh, Cak. Ini nyala nih, Cak. Kalau, oh ini nggak nyala ternyata ya, tapi kalau yang V-Check tuh nyala biru dia. Seperti itu ya, lampu sen kiri kanan. Dan teman-teman, kalau kita perhatikan di bagian area sini, kita pencet-pencet ya, ini akan ngaruh di bagian area sini. Benar-benar kalau kita lihat speedometernya plek ketiplek dengan V-Check ya. Dan juga beberapa big bike lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman tuh lihat. Nah, ini kita geser dari sini ya, teman-teman, multifunction selector. Nah, kiri kanan kayak gini. Jadi ada trip meter, ada ini apa namanya, kita pencet tengah, dan sebentar, ini BB juga agak bingung ya, ini enternya di mana sih enternya? Oh, ini dah. Jadi saman geser ke kanan kiri. Fungsi tampilan kecerahan bisa kita lihat, kecerahan bisa kita atur juga, otomatis atau manual. Jadi memang ini bisa diatur secara otomatis dan manual. Kalau otomatis nanti akan redup atau brightness-nya otomatis akan menyala terang kalau kita melewati cuaca yang berbeda. Latar belakangnya ini, nah ini adalah untuk background-nya, Cak. Ini bisa kita pilih hitam, putih, atau otomatis. Nah, ini sebenarnya otomatis lebih baik, sebab secara otomatis pada saat siang hari dia akan menyala putih, tapi di malam hari dia akan menyala hitam. Background-nya hitam, Cak. Nah, ini di setting, mungkin kita hitam ya, teman-teman. Nah, jadi gitu. Oke, Cak. Nah, informasi favorit seperti ini ya. Bisa kita setting pula, tombol favorit juga kita reset. Suhu dari sekitar juga bisa kita setting ya, teman-teman. Begitu. Secara umum ada tanggal ya, unit, tanggal waktu bisa kita setting, unitnya bisa kita setting, suhu, kecepatan, konsumsi bahan bakar kilometer per liter atau liter per 100 kilo. Ini canggih ya, Cak. Udah kayak mobil, Mas. Ini bahasa juga kita bisa pindah bahasa Indonesia, Perancis, Inggris. Banyak lah ya. Kembalikan ke reset default ataupun ke Bluetooth ya. Nah, jadi memang bisa terkoneksi, dan layanan adalah pemeliharaan seperti servis dan sebagainya, penggantian oli. Nah, itu bisa kita lihat dari sini. Ya, bisa kita setting. Dan Bibi sukanya apa? Ini, Cak, tampilan dari speedometernya itu ternyata cukup tajam, Cak. Jadi pixelnya bagus ya, kelihatan mahal. Tegangan baterainya 10,3 ya. Jadi semuanya ada ya. Dengan baterai, ada termonitor, suhu air ya, suhu air apa air? Oh ya, mungkin suhu dari engine-nya ya. Jadi suhu airnya, cold hot-nya, info peringatan juga bisa kelihatan. Teman-teman, informasi sistem juga ada. Jadi memang canggih, dan teman-teman ini bisa untuk navigasi. Lah, kita tadi ubah ke hitam ya. Kalau kita ubah lagi fungsi tampilan, nah dari sini latar belakang kita ganti ke putih ya. Jadi udah gitu aja. Jadi langsung putih nantinya seperti ini. Dan teman-teman, ini bisa untuk panggilan, koneksi Bluetooth, navigasi ya, semuanya termonitor semuanya dari sini. Nanti akan nongol ya. Jadi semuanya memang makin canggih, Cak. Ini bikin ngiler, Cak. Traksi kontrol bisa dimatikan atau dihidupkan sekali lagi, dan juga set stand switch. Kalau kita turunkan ini, nah apa namanya, standar samping, dia akan ada indikator seperti itu, teman-teman ya, kilometer per liter, dan ini informasi mengenai handphone dan sebagainya. Bahkan saya juga bisa memonitor musik dari sini ya, dan ini ada fuel untuk indikatornya. Jadi canggih ya. Dan di sini teman-teman, kalau lihat dari bagian arah sini betul-betul berbeda. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kita nongkrong,
Ya, kita nongkrong di bagian area sini. Jadi teman-teman kalau kita lihat dari atas seperti ini. Sekilas sama ya teman-teman, tapi kalau sampai lihat secara detail, Cak, ini beda, Cak. Shape-nya di sini ini beda, dirubah oleh Honda, beda ya, dan warnanya di bagian arah sini lebih keren sih. Ini lebih keren, lebih canggih. Ya sesuai lah, Cak, dengan harganya 41 jutaan untuk Ken Rodsing dengan perombakan yang cukup membuat kita ngiler, Cak. Ya teman-teman, sebelah kanan idling stop system ya, ada biasa, ada tuasnya. Sini ada hazard pula. Jadi kalau kita nyalakan hazard seperti ini starter teman-teman. Dan bagian sini tapernya declare warna bronze. Ya, jadi coklat begitu, tapi dia doff ya, nggak sama dengan yang bodinya. Yang warnanya coklat glossy. Dan jika kita lihat dari samping seperti ini, racernya sama, Cak, nggak ada yang berubah. Masih racer yang kita kenal. Dan di sini juga ada rak ya teman-teman. Nah, untuk raknya sudah USB-C ya di sini, Cak. Kelihatan nggak sampean? Dan untuk bagian sini juga bisa nyimpen sesuatu tapi tidak bisa dikunci. Dia memang modelnya hanya ngelok aja, tapi ini sudah cukup untuk TBB. Jadi kalau sampai ngecas handphone jangan khawatir, ini akan tertutup ya, Cak. Dan di bagian arah sini teman-teman. Nah, ini ada tulisan detailnya dari ADV ini ya, seperti 1 kilo untuk membawa barang, sesuatu dan sebagainya. Bahkan PSI-nya kalau sama ngisi angin disarankan ya 29 depan, 33 belakang. Jadi semuanya terkontrol dengan baik, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini teman-teman. Nah gitu, Cak, ya. Nah seperti ini, Cak. Oke, nah untuk smart key masih sama ya. Jadi kalau kita taruhlah di sheet-nya juga sama ya. Jadi untuk membuka sheet seperti itu ya, khas Honda, IWB nggak akan bahas. Dan ini dia, Cak, kelebihan dari ADV yang selalu menjadi kekuatan yang belum bisa dikalahkan, yakni bagasinya yang gede banget, Cak. Ini adalah bagasi 30 liter. Jadi memang luas banget, Cak. Sama bisa naruh helm yang full face, dan apalagi bentuknya di sini cekung ya. Nah, jadi memang secara kapasitas kekuatannya ini nggak usah diragukan, apalagi di sini ada space lagi. Jadi memang oke banget ya. Untuk bagian area sini masih sama, Cak. Bel-belnya sama, nggak ada yang berubah, teman-teman. Sementara untuk jok-joknya, nah ini adalah jok yang kita kenal ya, jok yang khas, tapi jok yang generasi terbaru ini ada kombinasi material yang berbeda. Warnanya seperti ini, Cak. Ada stitchingnya juga warna kuning. Ada material yang berbeda pula di bagian area sini, kayak ada semacam corak begitu. Dan bagian area sini, teman-teman, nah ini polosan. Jadi ada dua warna yang berbeda, di sana dan di sini. Di sana dan di sini. Jadi gitu, Cak. Jadi secara general memang yang berbeda, kita bisa telusuri itu benar-benar dari sini, Cak. Area sini nih yang bikin sosoknya ganteng dan garang banget. Nah, ya. Ini lekuk-lekuknya stand out banget. Dan bagian area sini, Kang Mas, ini masih yang sama dengan sebelumnya, nggak ada berubah. Dimana untuk kaki kita juga nggak selonjoran banget, tapi bisa kita taruh di sini kaki, teman-teman. Dan lalu di bagian sini masih sama ya, untuk side cover casingnya yang di bagian, nah footstepnya ya, jadi tertulis KOR begitu, Cak. Nah ini bagian samping belakang ADV 160 ya teman-teman. Dan kita lihat di sini ada emblem yang warna emas. Nah kita lihat seperti ini, Kang Mas. Oke, bagian belakangnya ternyata masih sama, Cak, nggak berubah. Bagian RS juga masih sama, nggak ada yang berubah. Artinya memang revisi dilakukan Honda tuh cenderung di bagian depan saja. Nah, di situ aja. Kalau untuk yang lainnya sama, untuk cover radiator juga sama. Dan teman-teman untuk bagian knalpotnya juga sama, termasuk juga. Nah, ini yang berbeda, Kang Mas ya. Untuk bagian suspensinya, Honda memilih melabur warnanya dengan silver, Cak. Untuk bagian upper dan bottom. Nah, sini ya, suspensinya declare warna black, teman-teman. Jadi memberikan kesan garang. Kalau dulu kan silver ya, ini semua tempelan, Cak, ya. Dan subtank punya, sementara di bagian belakangnya juga gak ada yang berubah. Betul-betul sama banget. Nah, seperti ini, Mas. Ini adalah warna yang sudah dibekali dengan aksesoris Honda ya, karbon-karbon begitu. Tapi kalau sama nanya secara desain ya, sami mawon, Cak. Nah, desainnya masih sama, lampu-lampu belakang nggak berubah. Lampu ADV yang kita kenal, ya, yang memang futuristik. Ya, sebenarnya kita berharap sih
ada penggantiannya sebab supaya ada yang namanya refreshment. Tapi ternyata Honda merasa mungkin ini adalah lampu yang sudah disukai, desainnya disukai, tapi ya ibaratnya buat apa dirubah gitu Cak ya. Ini ya untuk bagian belakangnya, bagian samping kiri, dan ini dia kekuatan dari ADV 160 di mana suspensi belakangnya sudah subtank dan cukup nyaman Cak. Selalu ya Honda membekali dengan model tertutup seperti ini Cak untuk memberikan keamanan lebih ya kepada inner tube-nya supaya lebih awet. Dan teman-teman di area sini Kang Mas ya, yang menjadi kekuatan pula ya ini adalah engine-nya ESP Plus 160 cc 4 valve 4 katup yang diklaim powerful oleh Honda dan tertulis sini 160 valve. Ini tempelan Cak aksesoris. Jadi kalau kita puterin bodinya seperti ini adalah warna yang brown glossy. Nah jadi kalau kita intip dari jauh seperti ini Cak, sampean perhatikan detailnya. Ini harga 41 jutaan, kekuatannya memang lebih kepada rodsingnya, desainnya seperti ini bentuknya. Sorry nah ini bagian belakang, depannya. Wow, garang sih Cak. Bagian bawahnya sini yang berkotak-kotak Cak, bodi-bodinya sini kelihatan lebih, ini yang bikin maskulin banget ya. Jadi makanya AHM menyebutnya sebagai SUV, Sport Utility Vehicle. Nah jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini, dari depan seperti ini. Oke, ini adalah yang Rodsing punya Cak. Dan kalau kita perhatikan juga, nah memang kita campur-campur Cak. Jadi mohon maaf kalau mungkin nggak clean gambarnya. Sedang ada apa namanya, kita bareng-bareng dari samping kanan seperti ini. Oke. Nah sekarang yang warna hitam Kang Mas, ini dia warna hitam. Nah, hitamnya garang, ini adalah yang CBS ya Cak, bukan yang ABS. Jadi jangan kaget kalau sosoknya memang juga garang Cak. Warna yang hitam ini angker ya, Ibu suka ya hitam ini. Hitamnya kalau kita lihat super black, semuanya black. Kecuali di beberapa poin seperti, nah ini dia, seperti bagian set casing untuk footstep-nya. Dan juga di bagian, nah bagian casing sebelah kirinya. Jadi memang garang banget. Wah, cakep sih yang hitam ini Cak. Gokil sih CBS. Jadi ini yang harga 37 jutaan Cak. Makanya kalau kita lihat, wah ganteng Mas. Cakep. Kalau untuk harga 37 jutaan, maka dia bentuk speedometernya berbeda ya. Seperti ini Cak. Speedometer yang cakep juga. Ada indikator RPM tendangannya Cak. Dan juga ada jam, termasuk juga bar bensin di sini. Jadi beda ya dibandingkan dengan yang Rodsing yang sudah berwarna ya. Ini backlightnya agak kebiruan. Ada indikator baterai atau aki maksudnya, trip meter, dan konsumsi BBM average. Ya secara speedometer memang nggak gede banget ya. Ya agak kecil begitu ya teman-teman. Dan untuk indikator, untuk versi yang CBS, untuk memindah-mindah atau kontrol dari speedometernya di sini. Ya, jadi beda ya. Kalau tadi kan yang Rodsing di sini Cak, untuk di bagian panel stangnya, tapi untuk yang tipe CBS itu di sini. Ya, CBS dan juga ABS sih Cak. Nah, jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini Kang Mas, warna hitamnya Mas, kokil. Ya memang sekilas kayak sama, tapi kalau kita perhatikan perombakan Honda di area sini juga cukup ampuh cukup ampuh mengangkat maksudnya ya. Bodi lebih bertekuk-tekuk gitu Cak. Nah ini yang biasa ya. Jadi kalau tanpa ada aksesoris seperti ini Cak, dia hanya ada mencekung ke dalam seperti itu. Nah jadi ternyata gini aja juga ampuh membuat sosoknya jadi lebih berotot gitu ya Cak. Feelnya berotot, jadi lebih tebel gitu ya. Nah ini warna yang putih Cak, jadi sampean tahu semuanya. Warna putihnya, sosoknya juga elegan ya, ini selera ya. Tapi kalau ibu nggak terlalu suka sih kalau yang SUV kayak gini ya, kita pilih aja yang model-model yang garang aja, hitam sekalian atau merah atau yang itu ya, yang Rodsing seperti ini Cak. Nah ini adalah
warna yang merah, teman-teman. Warna merahnya ini warna merah Dove. Bobistan Rider. Siap. Nah kan. Cak Otoy berapa itunya? Tinggi badan? 183 dipakai masih gagah ya. Keren ya. Mantap ya. Jadi memang sosok dari motor ini garang sih. Nah, ini yang versi beda, Cak. Ini versi yang hitam. Hitam Dove ya. Nanti WP akan share sampai dengan video terpisah saja ya, biar tercerahkan. Kalau ini adalah yang ABS, Cak. Nah, kita lihat ya. Ini versi ABS, bukan CBS. Dan speedometernya sama dengan yang CBS. Tapi dia bedanya pada pengereman. Itu, Cak, sekilas informasi buat semuanya. Generasi terbaru ADV 160. Yang memang sudah sampai tunggu pastinya. Terawangan IWB juga terbukti hari ini. Bagaimana Honda merombak minimalis sekali. Secara desain memang sekali lagi nggak banyak berubah, Cak. Tapi ternyata side casing ini membuat feel-nya lebih berotot, lebih muskuler. Dan mereka sekarang sudah memberikan model untuk roadsharing-nya. Ya, teman-teman. Jadi informasi buat teman semuanya untuk generasi paling basic CBS dijual oleh Honda di angka 37 jutaan. Itu belum ABS, Cak ya. Sementara untuk yang kedua adalah yang ABS ya. ABS anti-lock brake system, tapi speedometernya beda tentunya dengan roadsharing. Harga di 40 jutaan, dan sementara untuk yang versi tertingginya 41 jutaan, ini adalah roadsharing ini dengan warna yang berbeda, warna yang premium, warna brown, teman-teman, glossy, termasuk juga roadsharing yang sudah canggih seperti big bike ya. Fiturnya, displaynya keren banget TFT, dan tentu saja ini adalah salah satu gebrakan Honda untuk memberikan yang terbaik buat sampean ya. Sekarang WP serahkan ke sampean, apakah sampean suka dengan motor ini? Kalau suka langsung saja ke dealer Honda. Dan saran IWB sih nggak usah nanggung, Cak. Langsung sing api pokoknya. Yang bagus, yang ini, Cak, 41 jutaan. Ya, oke, Cak. Laporkan langsung dari Honda Training Center ya. Kita langsung dari lokasi. Setelah ini kita akan tes. Dan kita akan oprek apakah betul ada perbedaan. Dan seperti apa fitur-fiturnya kita akan bedah buat teman semuanya. Dan sekali lagi, kalau teman suka video semuanya like, share, dan subscribe. Oh, jadi Kang Mas. Sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.